Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, untuk KBM kali ini kembali dilaksanakan online. Dan materinya untuk hari ini adalah melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yang mana untuk pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pengelolaan atau pengolahan data ya, dengan menggunakan sum, average, min, max, sama count. Nah, berikutnya untuk hari ini ada 3 tema yang akan kita angkat, yakni pertama menggunakan atau mengolah data dengan menggunakan logika if ya, kemudian sum ifs atau dan juga sum if ya. Jadi ada 3 tema ya yang akan kita angkat. Baik, untuk yang pertama kita akan mencoba bagaimana mengolah data ya, dengan menggunakan logika if. Apa sih logika if itu? Jadi mengolah data ya berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu if. Jadi ketika kita menggunakan formula if, maka maksudnya adalah kita akan mengolah data berdasarkan kriteria tertentu. Untuk sum, average, min, max, sama count kan tidak ada kriterianya. Nah, ketika datanya itu mengandung kriteria tertentu, maka gunakanlah if. Seperti misalnya deskripsi di contoh ini ya. Yang akan kita isi adalah grade dan keterangan. Nah, grade ini berarti nanti kita akan membuat penilaian ya dengan grade tertentu. Nah, tentunya grade di sini nanti berdasarkan kriteria. Bagaimana kriterianya? Nah, ini kriterianya misalnya nilai 90 sampai 100 itu nanti grade-nya A. Ya. Kemudian untuk keterangannya lulus. Ya. Kemudian nilai 85 sampai 89 nanti grade-nya B. Keterangannya lulus juga dan seterusnya. Nah, ini adalah kriteria yang akan kita gunakan untuk atau sebagai dasar pengolahan data dengan menggunakan formula if ya atau logika if. Baik, kita isi dulu yang grade. Nah, jangan lupa ya untuk atau ketika kita menggunakan formula maka harus diawali dengan sama dengan, kemudian rumus formulanya berarti if. Nah, di sini kemudian buka kurung. Nah, guidance-nya di sini menunjukkan ada logical test, kemudian value if true dan value if false. Ini kalau kriterianya 1. Sementara yang akan kita buat adalah kriterianya itu ada 4 ya. Nah, logical test ini apa? Logical test ini maksudnya adalah sumber data yang akan kita jadikan atau sel yang isinya adalah sumber data yang akan kita jadikan kriteria tertentu. Ya. Dalam hal ini atau dalam contoh ini mana logical testnya? Logical testnya adalah nilai yang tertera di rentang ini ya. Nah, ini sebagai dasar pijakan untuk memasukkan kriterianya. Maksudnya seperti apa? Nah, deskripsinya begini kira-kira narasinya ya. Jika ya nilai, nah ini logical test. Jika nilainya Adi ini
90 sampai 100, maka dia mendapatkan grade A. Tapi jika nilainya itu 85 sampai 89, maka nilainya atau grade-nya B. Begitupun ketika nilainya Adi itu ada di rentang 80 sampai 84, maka nilainya C. Dan sebaliknya, jika nilainya kurang dari 80, maka dia mendapatkan grade D. Jadi logical test ini sumber data yang dijadikan patokan, yang dijadikan acuan untuk kriteria yang akan kita olah ya, yang akan kita kelola. Berarti untuk logical testnya adalah ada di sel 4 ya, ada di sel D4. Maka tulis saja D4, kemudian nah di sini ya setelah logical test ada tanda baca titik koma ya. Perhatikan. Nah, tanda baca titik koma ini tidak semuanya sama ya. Nanti tergantung dari office teman-teman ya. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul ya. Dilihat saja di laptop teman-teman setelah logical test ini apakah menggunakan titik koma atau koma. Kebetulan di laptop saya itu menggunakannya titik koma. Ya. Baik. Nah, apakah sudah selesai logical testnya? Belum. Logikanya belum masuk. Ini baru selnya saja. Jika ya, nilainya Adi itu, nah, nilainya Adi kan 4, berarti D4 maksud saya. Nilainya Adi ini. Jika nilainya Adi itu kriterianya apa? 90 sampai 100 A. Nah, 90 sampai 100 ketika di logika matematis kan maka jika nilai D4 itu lebih besar atau sama dengan 90, nah ini logical testnya sampai sini ya. Saya ulangi. Jika nilainya Adi itu D4 lebih besar, ini kriterianya, lebih besar atau sama dengan 90. Ini kriteria yang pertama ya, 90 sampai 100. Jika nilainya Adi itu lebih besar atau sama dengan 90, berarti 90 ke atas. Maka ya dia lulus. Nah, makanya itu disimpulkan dengan kalau di laptop saya titik koma. Di laptop teman-teman mungkin ada yang koma ya. Jadi dilihat saja di guidance-nya apakah koma atau titik koma. Sebab kalau di guidance-nya koma kita tulis titik koma, maka rumusnya tidak akan berhasil ya. Jadi tergantung guidance-nya. Silakan dilihat masing-masing. Nah, kemudian kriteria berikutnya apa? Value if true-nya. Value if true-nya itu nilai ya, value itu nilai jika logikanya benar. Apa nilainya? Lulus ya. Kemudian dikasih tanda kutip. Ya, lulus. Kok dikasih ke tanda kutip? Nah, ini ada keterangan ya. Ini saya hapus dulu. Ada keterangan ya. Ketika kita mengolah data ya. Kalau yang diolah itu angka ya, mengolah angka, maka dia tidak membutuhkan kutipan ya. Tidak butuh atau tidak perlu atau tanpa kutip. Nah, kutipnya pakai ini titik 2 ya, sorry, dalam kurungnya biasa saja kemudian kutip ya. Jadi kalau mengolahnya angka itu jangan dikasih tanda kutip. Tapi kalau yang diolah itu adalah non angka
ya, non angka atau misalnya huruf, ya, misalnya non angka, ya. Kalau yang diolah itu adalah huruf, maka dikasih kutip, ya, dikasih kutip. Nah, ini salah satu kunci juga, ya. Jadi kita ulangi yang tadi, kenapa ada kutip? Karena yang diolah bukan angka, ya. Nanti kita contohkan untuk yang pengolahannya menggunakan angka. Kita ulang dari awal. Jika, ya, nilainya Adi yang ada di sel D4 itu lebih besar atau sama dengan 90, maka, nah ini, karena yang diolah karena yang diolah adalah huruf, maka harus ada tanda kutip. Ya. Kok huruf? Nah, kan lulus dia terdiri dari beberapa huruf. Nah, jadi ini lulus. Ya, dikasih kutip lagi, kutip 2. Ya. Saya ulangi, ini dibacanya atau dinarasikannya, jika nilainya Adi itu lebih besar atau sama dengan 90, maka dia lulus. Itu logika pertama. Kemudian berikutnya, jika, ya, jika lagi, kenapa? Kan kriterianya banyak, ya. Jadi cukup tidak perlu dibuka lagi kurungnya, jadi langsung lulus, kemudian tanda kutip, kemudian simbol titik koma, dimulai lagi dengan if. Jika nilainya Adi itu lebih besar atau sama dengan, tadi kan 90, sekarang 85. 85, maka, ya. Sorry, ini untuk keterangan, ya. Untuk rubrik keterangan ini kita cari grade, ya. Sorry. Bukan lulus, tapi menggunakannya karena grade. Nah, kita gunakan yang ABCD bukan yang lulus. Kalau lulus ini nanti untuk keterangan. Tadi rumus untuk keterangan, ya. Kita masih menghitung atau mengolah grade. Baik, kita ulangi. Jika nilainya Adi itu lebih besar atau sama dengan 90, maka grade-nya adalah A. Ya, ini kalau mengolah huruf, maka ada tanda kutipnya. Kemudian jika, ya, nilai dari Adi ada di D4 itu lebih besar atau sama dengan 85, ini kan 85 sampai 89, ya. Kemudian titik koma, tanda kutip, maka nilainya adalah B. Ya. Kemudian berikutnya, ya, dipisahkan dengan titik koma, kita masukkan if lagi. Jika nilai Adi itu lebih besar atau sama dengan 80, maka, ya, maka titik koma, nilainya adalah C. Nah, untuk yang terakhir, karena ABC sudah, tinggal D. Karena terakhir, ini tidak perlu kemudian dikasih if lagi. Jadi langsung saja dia value if false-nya, ya. Nilai ketika salahnya. Jika tidak ABC, maka langsung D. Ya. Jadi D ini value if false-nya. Jadi kan semuanya sudah nih 90, 85, 80, ABC sudah. Tinggal satu lagi D, maka langsung saja dimasukkan D. Tidak perlu membuat rumus seperti ini lagi. If, ya, membuat rumus seperti ini lagi. Langsung ketikkan saja tanda kutip D. Kenapa harus ada tanda kutipnya? Sekali lagi karena yang diolah adalah huruf. Begitu. Oke, ya. Kemudian kalau sudah sampai sini, maka kita lihat, sorry, ini belum ada sama dengannya, ya, sama dengan dulu.
kita lihat eh, ada berapa kurung ya, karena ini tutup kurungnya baru satu. Nah, ini tutup kurungnya baru satu, jadi kita lihat 1, 2, buka kurungnya. Karena kalau dibuka kan harus ditutup ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 buka kurung, maka tutup kurungnya pun harus 3. 1, 2, 3. Nah, ini ditandai dengan warna dari masing-masing kurung yang dibuka tadi ya. Warna pertama hitam, warna kedua merah, warna ketiga biru. Nah, kalau sudah berarti tinggal enter. Nah, grade-nya sudah ditemukan, grade-nya B. Memang benar grade-nya B. Tinggal kita lihat nilainya 89. 89 itu ada di rentang 85 sampai 89. Kriterianya grade-nya B. Udah cuman sekali buat rumus. Selanjutnya kita copy seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya cara mengkopinya ya. Kita copy ke bawah. Nah, nilainya Adi 8 B grade-nya. Agni C. Kenapa C? Aku nilainya 90. Gitu. Nah, kemudian sudah diperbaiki misalnya. Ya, dari 80 misalnya menjadi 90. Maka teman-teman bisa lihat di sini grade-nya ya. Saya perbesar. Jadi ketika kita sudah membuat rumus kemudian ada kesalahan atau ada perbaikan, misalnya ini nilainya Agni yang 80 sudah diperbaiki kemudian nilainya jadi 85 misalnya. Maka teman-teman bisa lihat grade-nya ini akan berubah secara otomatis. 85 saya enter. Nah, berubah menjadi B. Kalau 90 maka berubah menjadi A. Nah, jadi begitu ya formatnya. Jadi tinggal kemudian kita buat satu rumus di satu sel, nanti tinggal di copy paste. Oke, ya kembalikan lagi datanya. Baik, kemudian untuk yang keterangan sama ya, keterangan di sini nanti lulus atau tidak lulusnya. Polanya masih menggunakan if ya, sama dengan if. Kemudian logical testnya tadi ya, nilainya Adi ada di D4. Nah, untuk yang lulus, nah ini kita bisa dilihat kriterianya. Untuk keterangan kriterianya cuma 3, lulus, remedial, dan tidak lulus. Kalau grade keterangannya ada 4, A, B, C, D. Nah, kalau yang keterangan ya ini cuman ada 3 ya, lulus, diremed, sama tidak lulus. Nah, angka lulusnya grade-nya ini dari 85 sampai 100 kan. A dan B semuanya lulus. Yang diremed yang C. Ya. Jadi rentangnya ada di angka 85 sampai 100. Maka nanti logical testnya jika nilai Adi itu lebih besar dari 85, lebih besar atau sama dengan 85. Kenapa harus dikasih sama dengan? Karena kalau tidak dikasih sama dengan nanti yang 85 masuknya B atau masuknya remedial. Logika matematiknya kan begitu. Lebih besar sama dengan berarti angka yang tertera itu masuk dalam rentang nilai tersebut gitu. Ya. Oke, saya ulangi. Jika nilai Adi itu lebih besar atau sama dengan 85, maka ya, makanya dengan menggunakan titik koma. Kalau di guidance-nya koma ya koma ya. Dilihat saja di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing. Maka ya, dia lulus. Nah, itu value if true-nya. Kemudian dimulai dengan titik koma lagi. Kita buat lagi kriteria berikutnya yang kedua yang remedial. Jika
nilai Adi ada di D4 itu lebih besar atau sama dengan 80, nah ini untuk yang kriteria yang kedua, yang remedial. Maka titik koma ya, dia di ya, di remedial. Nah, tinggal satu lagi, karena tinggal satu maka tidak perlu ada if lagi. Langsung saja ya, setelah titik dua, titik koma atau koma, langsung kemudian diketik yang terakhir value if false-nya. Nah, ini value if false-nya tidak lulus. Ya, begitu. Jadi value if false ini nilai jika ya, apa namanya, dia merupakan kebalikan dari kriteria yang sudah ditentukan ya. Yang tadi kan misalnya 85, 80 ya. Ini yang sudah ditentukan itu. Nah, kebalikannya kalau nilainya tidak 80, tidak 85, ya, tidak di atas 80, misalnya tidak di atas 85, maka ya tidak lulus. Nah, itu kebalikannya. Jadi, karena kebalikan value if false-nya, maka langsung saja ditulis, tidak perlu ada if lagi. Ya, dalam kurungnya di sini ada 2, buka kurungnya, maka ditutup kurung dengan 2 simbol tutup kurung. Enter. Nah, di sini langsung lulus. Kemudian tinggal di copy. Nah, jadi yang di remed ada 4, lainnya lulus semua. Bagaimana kalau misalnya nilainya di bawah 80, misalnya 79 ya. Ya tadi misalnya yang Adi ya, nilainya bukan 89 tapi 79 misalnya. Maka otomatis nanti teman-teman bisa lihat di sini setelah saya enter, grade-nya akan berubah. Nah, D, dia tidak lulus. Jadi cukup kita merubah nilai, tidak perlu menghitung lagi grade atau keterangannya. Dia akan secara otomatis membaca input data yang ada pada selnya ya, pada sel yang sudah dipilih tadi. Baik, itu ya pola penggunaan if. Jadi kesimpulannya untuk if adalah pengolahan data dengan memanfaatkan ya, logika matematis dengan kriteria tertentu. Ya. Dalam hal ini kriterianya karena nilai ya. Nah, kriterianya misalnya seperti ini. Baik, itu kemudian nah sebelum ke sum if dan sum ifs ya. Di sini tadi saya jelaskan ya, kalau mengolah angka tanpa kutip, kalau mengolah huruf ada kutip. Untuk yang mengolah angka, misalnya saya punya data lagi ya. Golongan 1 ya, misalnya gajinya, kalau kita menghitung gaji ya, ini contoh saja ya. Gajinya misalnya 1 juta. Golongan 2, 2 juta. Golongan 3, misalnya 3 juta. Nah, kemudian kita akan menghitung dengan kriteria misalnya ya. Gaji golongan ya. Misalnya gaji golongan. Dengan kriteria gaji golongan, karena di sini tidak ada hurufnya, angka semua, maka nanti ketika menggunakan if jangan dikasih tanda kutip. Ya, kriterianya apa? Kriterianya misalnya polanya berarti di sini nanti ya golongan atau tipe ya, tipe pegawai misalnya tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, nanti nilainya ini ya. Ini sebagai kriterianya.
Kemudian nanti misalkan, nah, saya kecilkan dulu ya supaya agak sedikit luas ya. Nah, ini kriterianya ya. Saya pindahkan misalnya di sini kriteria. Ini saya akan menunjukkan bahwa ketika yang diolah itu angka maka tidak perlu tanda kutip ya. Ini contoh saja, nggak perlu rapi-rapi ya. Ini kriterianya, kriteria ya. Kemudian misalnya saya masukkan beberapa nama, contoh saja ya. Kopi misalnya di sini kita masukkan ya. Ya. Kemudian oke. Ya. Nah, misalnya ini golongan 2, ini golongan 3. Nah, kemudian kita mau memasukkan data. Ini kita blok dulu. Nah, kita mau memasukkan data berapa sih gaji Vika ya dengan golongan 2, maka nanti sama dengan if kriterianya ya. Ini kriterianya. Kita lihat if buka kurung, logical testnya apa? Ya. Logical testnya adalah ini ya. Golongannya Vika. Jika nah, golongan Vika itu ya, 2, maka nanti dia gajinya adalah sekian gitu. Kan di sini kriterianya ada 3. Maka nanti dibentuknya ya 3, dirumuskannya 3. Ya. Kita buat kriteria yang pertama dulu. Jika gajinya golongan Vika itu 1 ya. Nah, ini N18 itu sama dengan 1, maka tidak perlu tanda kutip lagi. Gajinya 1 juta. Ya, kemudian titik koma. Yang kedua, jika golongan Vika itu 2, berarti jika golongan Vika itu adalah atau di sini N18 ya. Sama dengan 2, maka tidak perlu tanda kutip. Langsung ketik saja karena yang kita olah adalah angka 2 juta. Nah, sebaliknya karena tinggal 1 langsung titik koma langsung 3 juta untuk golongan 3-nya. Tutup kurung karena ada 2 kita tutup dengan 2 tutup kurung, enter. Nah, gaji Vika ini 2 juta. Rahasianya nggak perlu, tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, misalnya begini, sorry, salah narik. Nah, seperti itu ya. Nah, yang lain misalnya ini 1, nah ini akan berubah sendiri secara otomatis. Ya, karena sudah kita kunci rumusnya. Ini ya, pola yang berupa pengolahan angka. Jadi tanpa tanda kutip. Kalau ini kan tadi ada kutipnya tuh. Remedial, tidak lulus, lulus, ada kutipannya. Kenapa? Karena dia bukan angka. Kalau yang angka sih, nah ini dia tidak ada kutipnya langsung. Oke, ini ya untuk keterangan mengolah angka dan mengolah huruf. Oke, baik. Itu saya kira untuk if ya. Kemudian untuk sum ifs dan sum if-nya ya, pada video berikutnya ya. Karena size-nya sudah cukup besar ya.
Ya, kita nanti lanjutkan di video yang kedua untuk sum if dan sum ifs. Baik, kita lanjutkan di video yang kedua ya. Membahas tema yang kedua ya dan yang ketiga yakni sum if dan sum ifs. Untuk sum if itu sendiri ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ketika kita bicara sum berarti kita akan menjumlahkan data ya. Kita akan menjumlahkan data. Namun di sini karena ada tambahan if berarti nanti menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Pokoknya kalau ada if-nya ya ada kriterianya gitu. Ada logika matematis berupa kriteria. Baik, nah ini nanti kalau sum if berarti jumlahnya atau menjumlahkan data dengan hanya satu kriteria. Kalau yang tanpa S ya, menjumlahkan data hanya dengan satu kriteria. Contoh narasinya di bawah di sini. Kita akan menjumlahkan nilai peserta yang lulus. Berapa seluruh nilai dari peserta yang lulus. Kemudian berapa jumlah seluruh nilai peserta yang tidak lulus. Kemudian berapa jumlah nilai peserta yang remedial. Nah, ini akan dijumlahkan semua. Misalnya untuk yang remedial nanti, oh ini belum diisi ya. Untuk if-nya yang tadi yang apa namanya tadi di video pertama dibahas ya. Di sini masih kosong, belum diisi. Ya kita coba isi dulu ya sebelum mengolah data dengan menggunakan formula sum if. Kita isi dulu ya. Ya untuk grade ya. Tadi kriterianya kan nilai 80 nilai 90 sampai 100 grade-nya A, 85 sampai 89 grade-nya B, 80 sampai 84 berarti grade-nya C, di bawah itu berarti D. Oke, sambil melancarkan ya. Silakan nanti teman-teman praktekkan lagi ya. Berarti if jika nilainya Adi itu ada di D4 ya, nilainya Adi itu lebih besar atau sama dengan 90, maka ya, nilainya atau grade-nya adalah A. Ya. Oke, kemudian yang kedua, jika nilainya Adi ada di D4 itu lebih besar atau sama dengan 85, maka grade-nya B. Kemudian yang ketiga, jika nilai Adi itu ya D4, nilai Adi itu lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya adalah C. Jika tidak A, tidak B, tidak C, maka ya nilainya adalah D. Kenapa dikutip? Tadi ya, di video pertama sudah dibahas karena yang kita olah adalah non angka ya, atau dia berupa huruf. Jadi harus ada kutipannya. Oke, tutup kurung, ada 3, kemudian enter. Nah, nilainya B. Ya, untuk melancarkan silakan teman-teman uji lagi ya if-nya. Untuk keterangan, berarti cuma ada 3, lulus, remedial, sama tidak lulus. Sama dengan jika nilainya Adi itu lebih besar atau sama dengan 85, maka ya, dia lulus. Kemudian kriteria kedua, jika nilai Adi itu lebih besar atau sama dengan 80 ya, maka dia di remed ya. Kemudian kalau tidak diremed, dia lulus ya, tidak lulus misalnya, atau nilainya di bawah 80, maka ya, ini tinggal value if false-nya saja ya.
Jika tidak lulus, jika lulus pun tidak, kemudian remedial, maka logika terakhir atau value if false-nya adalah tidak lulus. Tutup kurung, ya, ada dua tutup kurungnya karena buka kurungnya ada dua, merah sama hitam. Di sini warnanya juga merah sama hitam, ya. Tinggal ditutup kurung kemudian enter. Ya, lulus. Oke. Ya. Nah, sama kayak tadi ya. Oke, kemudian kalau sudah terisi baru kita gunakan atau kita isi dengan menggunakan pola sum if ya. Karena kriterianya satu. Kriterianya apa? Kriterianya adalah lulus. Yang akan dijumlahkan apa? Nilai. Ya, ini yang akan dijumlahkan adalah nilai. Kriterianya adalah lulus. Berarti nanti kita akan menggunakan apa? Kolom F sama kolom D ya. Oke, kita mulai sama dengan sum if tanpa S ya karena kriterianya satu. Sum if. Nah, di sini ada rank kemudian kriteria. Ya, kemudian sum rank yang dijumlahkannya. Nah, rank ini berarti sumber dari kriterianya. Mana sumber kriterianya? Kriterianya kan untuk yang lulus, berarti sumbernya ada di kolom F ya. Kita blok dari F4 sampai F18 ya ini. F4 sampai F18. Kemudian rank sudah, titik koma, kriterianya apa? Kriteria pertama lulus. Kan kriterianya ada 3 nih, ada lulus, tidak lulus, remedial ya. Kriteria pertama lulus, berarti tanda kutip lulus. Kemudian tanda kutip lagi, tanda kutip lagi, titik koma, kemudian sum rank. Yang dijumlahkan, rank yang dijumlahkan mana? Sum ranknya yang dijumlahkan adalah nilai. Jadi kita blok, oke, kemudian tutup kurung, enter. Nah, nilai peserta yang lulus seluruhnya adalah 990. Tinggal kita copy. Ya. Oke. Ya. Kenapa kok misalnya 90, 91? Karena nah, kita hanya memasukkan nilai yang lulusnya saja. Sementara yang remed sama yang tidak lulus tidak kita masukkan. Tinggal untuk yang tidak lulus kita ganti lulusnya menjadi tidak lulus. Ya. Enter. Nilainya 0. Kenapa? Memang nggak ada yang nggak lulus. Semuanya lulus. Ya. Hanya ada yang diremedial. Berapa nilainya yang diremedial? Tinggal kita ganti kata lulusnya menjadi remedial. Enter. Yang diremed nilainya 248. Gitu. Oke ya. Jadi tadi menggunakan kolom D sama kolom F. Ya, sum if F kemudian D karena yang dijumlahkan kriterianya adalah lulus dan tidak lulus kemudian remedial. Nah, untuk atau berikutnya kriterianya di gender laki-laki dan perempuan. Maka rumusnya bukan menggunakan D lagi ya. Bukan menggunakan F lagi lulus atau tidak lulus tapi kriterianya LP ya. Jadi nanti polanya sama dengan sum if ya. Kemudian ranknya mana kriterianya? Di sini kriterianya laki-laki perempuan, berarti ranknya ini ya. Ranknya laki-laki perempuan, berarti ranknya ini. Dari C4 sampai C18. Ya. Oke ya, dari C4 sampai C18. Kemudian titik koma biasa. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya laki-laki. Berarti
tanda kutip L. Kenapa kok L? Karena yang kita cari laki-laki dulu. Ya, baru kemudian titik koma apa yang dijumlahkan, rank mana? Yang dijumlahkan adalah rank nilai. Berarti adanya di rank nilai itu adanya di kolom D. Nah, kita blok lagi. Ya. Kemudian, nah sudah diblok, tutup kurung, enter. Nah, jumlah nilai yang laki-laki itu 440. Tinggal di copy saja ke bawah. Ya, gitu. Jumlah nilai perempuan, ya, tinggal kita rubah di sini L-nya menjadi P. Ya, tadi kan L, sekarang P. Enter. Jumlah nilai peserta perempuan adalah 878. Silakan dihitung sendiri dengan kalkulator ya. Ya untuk pembuktiannya. Baik, itu untuk yang sum if ya. Jadi kesimpulannya untuk sum if berarti nanti menjumlahkan data dengan hanya satu kriteria. Ya, dalam contoh ini berarti menjumlahkan nilai, kriterianya lulus ya atau tidak lulus atau remedial. Menjumlahkan nilai, kriterianya laki-laki atau perempuan. Jadi hanya satu ya, satu kriteria. Nah, untuk yang lebih dari satu kriteria, misalnya 2 kriteria atau lebih, maka tambahkan S setelah if. Ya. Yang awalnya sum if menjadi sum ifs. Ini untuk kriteria yang lebih dari satu, 2 ke atas ya. Kita coba mengolah ya data menggunakan sum ifs. Seperti biasa di sini grade-nya masih kosong ya. Latihan menghafalkan rumus if ya. Silakan nanti teman-teman praktekkan ya. Nah, kita isi dulu bersama-sama ya. Kriterianya tadi nilai adik ya, berarti D4 lebih besar dari atau sama dengan 90, maka grade-nya adalah A. Kemudian ya, mohon maaf tadi terpotong ya. Baik, kita lanjutkan tadi sampai sini. Untuk yang grade ya, kita coba isi kembali untuk memperlancar ya. Berarti sama dengan if atau jika nilai dari adik itu lebih besar atau sama dengan kriterianya 90 ya, maka nilainya atau grade-nya adalah A. Kemudian jika nilai dari adik itu lebih besar atau sama dengan 85, maka nilainya adalah B atau grade-nya adalah B. Kemudian jika ya, nilai dari adik itu lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya adalah C. Kalau 90 tidak, 85 tidak, ya 80 tidak, maka nilainya adalah D. Ya, ini value if false-nya. Baik. Oke, waduh ada yang buka kurungnya kurang ya. Biar komputer yang nambahin. Baik. Untuk keterangan ya sama seperti tadi rumusnya, cuman karena kriterianya cuma 3, lulus, tidak lulus, lulus, kemudian remedial dan tidak lulus, maka nanti if-nya hanya 2 ya. Berarti sama dengan if kemudian atau jika nilai ADI itu lebih besar atau sama dengan 85. Kok enggak 90? Karena 85 sama 90 sama-sama lulusnya ya. Ya, saya ulangi, jika nilai adik itu lebih besar atau sama dengan 85, maka dia lulus ya. Kemudian jika nilai dari adik itu
lebih besar atau sama dengan 80, maka dia remedial. 85 tidak, 80 tidak, berarti di bawah 80. Nah, ini value if false-nya, maka dia tidak lulus. Oke, tutup kurung, enter. Oke, kita tinggal copy ke bawah. Dua-duanya langsung. Oke, ya. Ini mengulas saja. Kemudian, nah, untuk sum ifs, ya. Ini kalau sum if tanpa S itu menjumlahkan data, tapi kriterianya hanya satu. Ya, contoh yang tadi, yang sebelumnya, yang di video sebelumnya, berarti menjumlahkan nilai, ya, peserta yang lulus, nilai peserta yang remedial, dan nilai peserta yang tidak lulus. Ya, berarti kriterianya hanya satu, lulus saja begitu. Nah, untuk yang sum ifs itu kriterianya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, ya, bisa 4, tergantung nanti polanya. Nah, di sini kriterianya ini, ya. Kita akan menjumlahkan nilai peserta. Nah, kriteria pertamanya lulus, kriteria keduanya memiliki predikat A atau grade A. Ya, jadi ada dua kriteria, lulus dan grade A. Kalau tadi kan lulusnya saja. Oke, begitupun yang bawahnya, ya, lulus kemudian dengan predikat B, ya. Nah, berarti kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ingin menjumlahkan, ya, menjumlahkan apa? Nah, ini ranknya, rank dengan kriterianya, ya, rank dengan kriterianya. Nah, ranknya mana? Nah, yang akan kita jumlahkan, ya, rank kriterianya itu kan kaitannya dengan lulus, ya. Berarti kita masukkan yang ini, rank untuk kriteria. Ya. Jika, ya, saya ingin menjumlahkan, ya, nilai jika peserta ujiannya itu lulus, kemudian, ya, nah, di sini lulus, ya, kemudian, nah, kemudian sum ranknya, ya, yang akan dijumlahkan mana? Data ini. Sorry, ini kurang S, ya. Saya ulangi. Pesan. Oke. Sum ifs ada S-nya, kemudian buka kurung. Nah, ini ada polanya kebalik, ya. Kalau tadi yang sum if, kemudian setelah sum ifs kemudian buka kurung. Nah, di sini ada sum rank. Sum rank ini berarti rentang yang nanti akan kita jumlahkan, ya. Apa yang akan kita jumlahkan? Yang akan kita jumlahkan adalah nilai. Berarti adanya di deret D4 sampai D18 kita blok. Kemudian setelah itu titik koma, ya, kriteria rank 1. Kriteria 1 apa? Lulus. Berarti kita masukkan ini kriteria yang 1. Kemudian setelah itu, ya, menurut apa guidance-nya di sini ada kriterianya apa? Kriterianya adalah lulus. Nah, seperti itu, ya, kriterianya adalah lulus. Kemudian setelah kriteria rank 2. Nah, ini kriteria yang keduanya apa? Kriteria yang kedua adalah predikat A atau grade A. Berarti kita masukkan yang kolom E4 sampai E18. Nah, setelah kriteria rank 2, kemudian baru kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya adalah memiliki peringkat A. Terus kalau ada kriteria lagi, berarti nanti pakai kriteria rank 3 dan seterusnya. Ya, sebanyak apapun kriteria, ya, itu bisa kita masukkan. Ya, tergantung nanti apa kriterianya. Baik, kemudian tutup kurung, enter. Nah,
Jumlah nilai ya yang dari seluruh peserta dengan predikat A itu 555. Silakan nanti dicek ya. Dicek pakai kalkulator misalnya berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang ya. Nanti nilainya berapa? Tinggal dijumlahkan saja, adanya 555. Untuk yang peserta lulus dengan predikat B, ini tinggal di copy ya. Nah, kok sama Pak? Iya, karena rumusnya masih A ya. Kita rubah dulu. Kita rubah dulu rumusnya. Ya. Nah, tadi kan kita akan menjumlahkan nilai jika atau dengan kriteria lulus dan juga predikat A tadi. Nah, sekarang predikatnya B, tetap peserta yang lulus. Tinggal A-nya diganti dengan B. Di enter. Nah, maka nilai untuk peserta yang lulus dengan predikat B itu seluruhnya jumlahnya 346. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kesimpulannya bahwa ketika dia menggunakan formula sum, maka maksudnya adalah menjumlahkan. Baik itu tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Nah, kalau dikasih tambahan if, berarti menjumlahkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Nah, ditambahkan lagi ifs, ada s-nya. Oh, berarti kalau sum if kriteria tertentunya itu 1, kalau sum ifs itu menjumlahkan sesuatu atau data ya, dengan kriteria yang lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, 4, dan baik, itu saya kira untuk materi kali ini ya. Maaf tadi karena di video sebelumnya ya, di video sum if itu terpotong sehingga kemudian videonya jadi 3 chapter ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan nanti teman-teman bisa download untuk sumber ya, untuk sumber teman-teman ketika belajar tentang if, sum if, dan juga sum ifs ya. Selain itu teman-teman juga bisa melihat di channel-channel YouTube yang lain ya, yang kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Ini tentang if, sum if, dan juga sum ifs. Nah, supaya nanti barangkali di video ini dihapus ya di linknya, maka silakan di-download dulu. Kalau sudah lancar ya nanti bisa downloadannya atau videonya bisa teman-teman delete ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Mari kita tutup dengan sama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.